Ya kan ini yang di cengkeramnya ini. Berarti harus pakai topeng di belakang. Ya kan? Jadi si harimau aja bingung itu. Jadi mukanya harus dua ya, depan belakang muka. Saya kadang berpikir kayak gitu Baraya, apa kalau ke hutan tuh pakai helm kayaknya lebih aman ya gitu. Cuman kan lama-lama nggak praktis ya gitu. Kan helmnya bisa digambarin orang. Lebih aman dari Bisa inspiratif banget ya Baraya ya. Nanti kalau ke hutan kita pakai helm yang sudah dimodifikasi ya. Pacet masuk ke pernah. Jadi hanya orang-orang kepercayaan yang bapak-bapak itu yang dipanggil. Semua yang ke lapangan kayaknya pernah ketemu Pacet, punya pengalaman masing-masing. Oke, Pacet itu kasih tahu dong Baraya, Pacet itu lintah ya? Bukan, beda ya, beda. Oke. Beda, lintah itu maksudnya lintah itu di air, Jadi kalau ini yang apa? di darat. Dia tuh sebenarnya sejenis cacing ya, cacing itu. Kalau lintah itu dia tuh sebesar ini, itu sakernya itu di sepanjang sini. Jadi kalau dia nempel penuh tuh full. Oh, iya. Nah, kalau mau dilepasin tuh harus pakai golok atau pakai sesuatu yang tipis tajam gitu. Kalau Pacet itu lintah. Kalau Pacet sakernya cuma satu aja di sini. Tapi dia bisa gitu ya? Ya, nanti Bisa dia begini loncat, kan. Bisa loncat hanya ya? jalan, loncat cuy. Jadi ngelepasin Pacet daripada lintah lebih mudah Pacet kayaknya. Tapi kan tetap aja sebel ya. Bisa pakai Tembakau. ya. Kalau misalnya di selabin tanah cuek aja dia. Nggak ngaruh di dia. Oh, kenapa bisa gitu ya? Ganas. Cuma sebentar ya. Oh ini tembakau. Nanti tanahnya naik udah nggak masalah. Tanah banyak. Katanya sih saya pernah dengar tuh dari teman, katanya kalau si rabin tanah tuh lebih gede-gede dan lebih banyak itu. Bener nggak nih? Lebih cepat, lebih cepat menyerang. Dia itu Pacet tentara. Hah? Iya tentara di kita namanya. Karena warnanya koreng-koreng gitu. Koreng gitu ya? Hijau hitam. Baru tahu ada Pacet tentara saya. Jangan-jangan nanti ada Pacet polisi. Kalau bajunya ganti Itu pacet ngegigit sampai mana? Ada nggak yang sampai punggung, sampai Ya ada yang dalam-dalam. Pinggang. perempuan ini berani nggak? Nggak berani, harus manggil orang kepercayaan. Saya sih bawa gunting kalau dia banyak. Bawa gunting. Saya pernah yang waktu jadi volunteer tuh. Nah itu di mana? Di Pahang. Itu kan hutannya hutan Dipterocarpus, hutan dataran rendah. Itu pacetnya banyak, kecil-kecil. Tapi kencang gitu, nyung gitu. Cepat, dan kita kerjanya malam karena nyarinya kelelawar. Bukan lagi Nggak kelihatan kan? Nah itu dia udah nyampe sini. Itu nggak akan kekejar, cuma ada gunting. Kalau saya nggak seberani Unidestri. Senjata saya itu loh ontis yang di spray antis ya. Kepepet Ada yang di sprayer itu. Meskipun kepepet bagaimanapun saya pasti cuma bisa teriak dan manggil orang. Ini ngambil. Kayak saya. Tapi saya nggak masalah Pacet itu menggigit asal nggak ketahuan. Kalau ketahuan tuh kayak jijik dan bikin takut kan dari kecil Sebelnya jadi itu kalau gede. udah keliat nempel kan. Kalau misalnya dia udah jatuh ya nggak apa-apa, tinggal bercak darahnya Nah, itu doang. nggak apa-apa tuh. Tapi kalau lagi pas ngegantung kelihatan, itu loh. terus yang nyes aduh pas dilihat ada udah diteriak-teriak. Itu apa benar katanya yang diambil darahnya itu darah kotor gitu? Gak percaya saya. Nggak percaya. Dia mah kayak nyamuk apa aja kayaknya. Apa aja ya dia. Saya cuma mau nanya dia bisa nggak sih ngebedain pembuluh darah balik dengan pembuluh darah. Itu masalahnya. Tapi mungkin dia akan membantu mengurangi tekanan darah, mungkin di situ karena dia nyedot kan, mungkin membantu mengurangi tekanan darah barangkali. Terus itunya masuk alat pengencer zat pengencer darahnya itu. Iya, itu kan jadi terus-terusan keluar ya, darahnya susah berhenti. Mungkin itu Baraya efek juga ke orang yang darahnya kental kan, mungkin akan lebih jadi terapi. jadi Terapi Pacet ya, Terapi yang lain aja. Iya, jadi kalau di selabin tanah yang paling serem tuh selabin tanah. Selabin tanah itu Pacetnya sebesar korek api itu. Terus kalau lagi pagi-pagi basah itu dia di rumput ini nangkring, pada berdiri gitu ya. pada berdiri dan Siap. itu banyak ratusan. Udah gitu kalau ngelihat orang dia udah berdiri semua nyondong ke arah orang. Habis itu jalan bersama-sama bunyi Gimana ya? kertak. Karena ini dengan gerakan yang cepatnya itu. Dan itu biasanya kalau dalam satu tim yang depan selamat, yang belakang dapat banyak. Iya, jadi Baraya Dia di rumput di lapangan terbuka di daerah perkemahan itu, situ basah. Nah, itu
nggak tahu ya, mungkin ada selebar tikar ini kali, itu penuh sama dia. Yang dia suka itu darah manusia saja apa memang hewan juga dia suka? Darah hewan. Oh, hewan juga ya. Darah hewan. Cuman hewan kan nggak bisa cerita kayak Cuman kalau ada manusia ke hutan mungkin ya, wah ini nih kesempatan nih ya, sekali-kali merasain darahnya Dia nggak manusia. pilih-pilih siapa yang lewat diserang kan. ini makanan VIP kalau Kita manusia makan ya. juga. Iya pokoknya banyak ini ya. Jadi setiap rekan-rekan yang di kebun raya mau melakukan eksplorasi pasti punya trik sendiri untuk bisa mencegah menanggulangi pacet ya. Bisa Ada yang dibukukan bawa tuh. antis, ada yang bawa gunting. Kalau saya dulu bawa ini minyak otot geliga. Sepatu boot. Boleh. Wah itu merek Sepatu tuh. bootnya dimandiin itu sebelum ke lapangan. Mati dia tuh. Sebelum ke lapangan diolesin itu sepatu boot. Jadi untuk mencegah yang naik dari sepatu boot. Tapi ya kalau jatuh dari atas mah ya rezeki aja lah. Dan sebelum ke lapangannya pasti saya akan prepare dengan autan yang dioles gitu, yang anti nyamuk itu. Anti nyamuk berarti ya? Anti nyamuk ya, itu saya oles-oles kakinya juga, kaos kakinya, sepatu bootnya juga disemprot-semprot. Terus karet segala macam Ini semua lubang-lubang ditutup. pakai apa tuh namanya, legging di dalam, ini juga pakai kaos di dalam, dikaret-karet semua. Mbak Dian itu jadi ternyata kalau ke hutan tuh bukan sautnya makan sama meong. Bukan kalau perempuan. Kalau perempuan sama pacet. Itu kan baru pacet tuh. Baru macet. Di hutan itu kan ada juga ada nyamuk. Ya nyamuk itu kan kadang kemana kita ngikutin. Nah kalau untuk nyamuk triknya gimana? Ya itu anti serangga yang disemprot aja. Berarti kalau ada nyamuk Yang semprot, paling kalau nggak nyamuk enak semprot. itu lebah atau tawon. Nah. Sampai ngeluarin apa itu? Apa yang pahit-pahit gitu. Oh, iya. Kearifan lokal Sunda. Alah. Berarti ada pacet, nyamuk, tawon. Nah, Ganggu kerjaan yang banget. paling itu apa? Pacet sama Pacet pacet sih. ya. Kalau yang tawon lain nggak? kita masih bisa pupuk-pupuk. Kalau pacet susah. Kalau tawon itu ngerti kalau bilang kita pahit dia pergi ya. Iya, kok aneh ya, Gitu ya? Ini percaya nggak itu nih? Enggak. Sugesti sih akhirnya Sugesti ya? daripada ngeriwehin Iya. banget. Yang penting kalau ke hutan jangan pakai minyak wangi. Cuma kadang-kadang kan kita mandi itu kan tetap aja ada Betul, bau iya. sabunnya, itu yang dia kejar biasanya itu. Ya kadang maksud kita pantesan lepas dari kemarin pacet yang datang tawon karena Oh. wangi. Kakak kan kemarin pantesan kok bilangnya katanya jarang pakai sabun kalau mandi Kang Tatang. Mungkin menghindari itu Kang Tatang. Iya. Gak wangi. Biar cium sama tawon. Lebah atau tawon, iya. Iya, kalau ke kota harus wangi. Perempuan tahu sendiri kan, yang hand body lah, yang Lotion pelembab lah, biasanya. apalah gitu. Nah itu kan ada aromanya tuh, itu dikejar tuh sama hewan-hewan itu. Hebat, saya udah nggak sempet tuh pakai hand body. Saya pakai. bawa dari rumah, begitu sampai sana, lu nggak sempet. Yang paling enak tuh indah tuh tidur. Berarti kalau di hutan nggak skincarean ya? Berarti perlengkapan perempuan. Pakai nggak mau belang. Sunscreen doang. Iya wajib, tapi kalau yang hand body gitu saya mau ini ya. Dataran rendah itu Iya, kan iya, panas. Iya, panas. Iya, iya. Saya pernah ke yang Rawa Aupa yang di mana Sulawesi itu kan luas itu. Lebih banyak lapangan rumputnya. Itu harus pakai sunblock. Jadi nanti ini kelihatan banget ya, ini Kayak hitamnya topi. putih ya. Malah di tempat yang Lama-lama tidak ada sembuh pohon juga saya pakai sih. payung. Di hutan malah. Tawon tuh. Itu tawon Selain tuh. itu tadi, selain kayak gitu ada gangguan lain nggak? Mungkin seperti dari manusia gitu, mesti orang-orang lokal situ atau gimana atau yang lain lah gitu. Itu tergantung deal ya. Karena saya pernah masuk ke Bukit 12 itu kan ada suku anak dalam tuh. Nah itu kita berunding dulu. Oh, berarti memang harus. Berunding dulu, udah gitu mau pemandu mereka kita pakai. Oke. Berarti Mereka tetap yang kita melibatkan pakai. itu tadi ya Uni ya. Tetap Orang melibatkan lokal. masyarakat lokal ya. Menarik. Ini kan tadi dari Uni, dari Mbak Dian, nih Mbak Eta nih pengalamannya ceritain dong. Ini dari pernah kena pacet juga enggak sih gitu? Oh, saya pacet belum pernah loh sebenarnya. Jadi tadi itu informasi yang sangat baik Hello pacet. Oh, saya tuh nyamuk banyak soalnya memang kebetulan dataran di rendah ya? iya, karena memang waktu di Jawa itu kan di dataran rendah itu. Nah, itu banyaknya nyamuk. Ya, tapi paling cuma pakai itu tadi semprot-semprot itu. Semprot ya. Jadi perlengkapan harus ini ya. Iya. Iya betul. Dan skincare emang nggak bisa, nggak ada waktunya, cuma pakai sunscreen doang. Iya, tapi ya nggak apa-apa, ternyata harus dipaksa ya daripada pulang-pulang belang ya. Paling Pernah saya belang
belang sendal gunung itu loh. Jadi kaki saya kan putih. Iya sih, itu Belangnya sendal gunung doang. udah Nah, itu biasa. udah kayak gitu belangnya. Jadi kayak sendal pakai sendal gitu. Pakai sendal terus di Wah keren Mbak Eta. Lama-lama hilang, Kakinya jangan bermotif. khawatir ya Baraya, jangan takut ke hutan. Sebenarnya ya kita kalau pakai yang kayak apa? Kayak sepatu gunung itu sebenarnya safety-nya kan kurang. Sepatu boot Sementara ya. kita kan harus bekerja lama. Makanya minimal ya pakai sepatu boot lah gitu. Hmm. Karena ya duri pun kalau masuk kan usaha dulu gitu. Paling panas ya Bu? Panas Bu. Panas. Apalagi saya yang takut pacet itu kan pakai karung lagi. Oh. Iya, ada Ada kaos kaki khusus penangkal pacet dari karung beras. berigu. Iya, benar ya. Mantap. Ya paling kalau kecolongan satu lah, nggak banyak. Jadi segimana pakainya Segini. Oh, selutut. Iya. Oh. Jadi nanti celana masuk, kaos masuk, sama dia dibungkus lagi di bawah itu terakhir diikat. Jadi pacet itu paling jadi di sini aja. Kalau saya langsung pakai karet juga. Tapi kantong tarigonya masuk sepatu buat kan? Masuk sepatu boot. Jadi nanti kalaupun pacetnya itu masuk dia udah kepanasan kejepit karena lebih sempit kan, lebih padat kan. Terus pengap juga kali ya baunya. Iya, dan itu karena jenis kainnya ya. Apalagi sepatu bootnya udah seminggu. Iya. Kalau saya nyiapin dua yang sepatu lapangan itu supaya pada saat masih lembab atau basah, iya. sepatu bootnya ada gantinya lah. Dan lihat medan juga sih kalau nyebrang sungai kan nggak ini ya. Iya iya Nggak benar. Ya, cocok. pokoknya diupayakan serapat mungkin, gak ada celah ya dari tangan, dari kaki, dari pinggang. Makanya pakai kaos yang di dalam itu. Stripe set. Pacet. Ketemu hewan apa lagi selama di lapangan? Pernah nggak? Ada rusa. Kalau rusa mungkin nggak menakutkan dia enggak? Dia gini aja waktu itu kita Ngeliatin. menghindar aja. Oh. Tapi rusa hutan besar-besar kayaknya Besar. ya. Unik. Nggak kayak yang di TV kan lucu-lucu kecil-kecil, kalau di hutan kayaknya yang besar. Bukan kayak yang di itu tuh kebun-kebun binatang gitu enggak? Lebih Rusanya? besar kayaknya ya. Lebih tinggi dia tuh ya. Tinggi sebenarnya ya kalau yang liar. Tapi nggak mengganggu kan Uni itu? Mungkin kalau kita deketin dia marah kali ya, tapi kita kan langsung menghindar gitu. Dia kan juga takut sebenarnya lihat Iya manusia kan. Paling ngeri babi hutan mungkin ya. Babi Ini tuh ya. nggak ketemu, macan. Oh macan Ya, ya. memang harimau. Jadi saya sering tanya dulu nih ke rangernya, polisi hutannya, Pak, di sini ada harimau nggak? Ada. Nah kalau ada tuh biasanya harus siap-siap lah. Jadi di ke lapangan itu pasti ada satu titik kita nggak bisa lewat kemana-mana, tapi harus ke situ terus nanti dikasih kode sama pendamping kita yang dari petugas hutanan. Nah, kodenya. Diam dulu ya. Kita nggak Oh, boleh nengok gitu. atau apa, takut kita takut kan. Iya, Tapi karena nanti ketika sampai mereka camp, lebih tahu ya. sampai camp tanda-tanda. biasanya ceritanya lebih detail lagi. Tadi gitu, oh tadi 1 meter ya, tadi ada anaknya, oh tadi ada ibunya ya gitu diceritain semua. Tapi kalau di lapangannya sih kode-kode doang. Iya, Oh, daripada gitu. panik kali ya. Jadi cuma harap tenang. Ini gimana mau dikodain orang dia hadapan-hadapan sama Pak Pepe. Di mana di mana? Ada pengalaman apa hadap-hadapan? Di Bodogol. Gimana gimana ceritanya? Labin tanah. Oh Sabina. Kalau saya di Bodogol, disuruh diem dulu. Kita kan lagi ngeplot Macan judulnya. tutul mungkin ya? Macan hitam. Oh macan. Oh kumbang kumbang. Kalau di Jawa di Tengep. Sama almarhum Pak Fahrudin. Oh iya ya. Apanya Bapak itu? Kakak saya. Kakaknya. Kan dulu kerja di TNGP, pemandunya Bapak itu. Nah yang depan itu Pak Pepe. Pak Pepe yang narik tali duluan. Udah, ini ya, dia dari sana, kita dari sini. Ada. Sebelum pernah mudah-mudahan nggak usah. Dua-duanya speechless. Dua-duanya bubar. Bubar. Oh ternyata ya. Oh, kirain salaman. Mungkin si harimau juga bingung lihat Pak Pepe ya. Dia, udah saya ngalah aja gitu. Tapi ya rezeki juga ya kan, katanya nggak boleh ngelihat bagian belakang kita ya. Jadi ya kondisinya mungkin memang beda aja kan. Kayaknya kalau di belakang kayaknya dia serang kita kayaknya. Kalau dia datang dari belakang. Oh, Pasti ada triknya dari pihak kehutanannya itu. Ya kan ini yang bikin geramnya ini. Berarti harus pakai topeng di belakang. Ya kan? Jadi si harimau jadi bingung gitu. Jadi mukanya harus dua ya, depan belakang muka. Ya, saya kadang berpikir kayak gitu Baraya, apa kalau ke hutan tuh pakai helm kayaknya lebih aman ya gitu. Cuman kan lama-lama nggak praktis ya gitu. Kan helmnya bisa digambarin orang. Lebih aman dari Bisa ranting. inspiratif atau banget apa. ya Baraya ya. Nanti kalau ke hutan kita pakai helm yang sudah dimodifikasi ya. SNI tapi Pak. bagus juga. Tapi SNI ya helmnya ya. Tapi masalahnya panas kan yang kerjanya itu loh. Sepanjang jalan pakai helm. Lah ya berat. Beratnya belum lagi menariknya kan ajak. Berat, susah melengos gitu. Jadi Tadi Mbak Dian nggak di akan Bodogol. bisa.
Nah, di Badoko gimana? Mau ketemu juga? Tapi nggak berhadapan nih, serem juga ya kalau Oh. berhadapan. Cuman Kalau ini berapa jauh-jauhan jarak, gitu? berapa meter. Oh. Kalau di Papandayan tuh yang totol-totol. Itu kita dipimpin pulang, dipimpin berangkat, dipimpin pulang. Sama itu. Tapi nggak Diikutin ganggu gitu ya, Gitu ya. Nggak ngikutin dia di depan. Oh, oke. Dia di depan. minta diikutin. Atau jadi-jadian gitu? Enggak beneran. Oh benar. Jadi dia nanti ninggalin bekas cakaran, ada situ kelihatan bulunya itu. Ada total gitu nggak hitam. Cuma pemandunya udah paham ya. Mang Pipin tuh kayaknya orang ITB sama Unpad tuh kenal tuh sama Siapa namanya? Mang Pipin. Mang Pipin, mudah-mudahan nonton ya. Ikut lagi diceritain nih sama Uni ya. Itu dia biasanya dia nggak pernah minta berhenti, cuma waktu itu tuh dia minta berhenti tuh. Saya udah nggak enak karena kan pernah diceritain juga sama bapak saya ya, kalau medan kayak gini ini pelintasan macan, kan pernah jalan di sini beliau. Ini pelintasan macan ya, kata dia gitu. Memang iya kan, suka macan di sini kan. Nah itu sayanya udah nggak enak, cuma bertiga ke hutannya sama pemandu itu, kita berdua. Terus ada Pandang di belakangnya udah pensiun, Pandangnya lama lagi nyari-nyari tanaman. Udah Pandang, tar aja balik, saya bilang gitu. Karena sayanya nggak enak. Kata Pak Pipinnya, Bu istirahat dulu ya. Oh ya udah Pak. Padahal dia nggak pernah minta istirahat. Ternyata dia cuma jaga jarak sama itu. Oh iya. Oh dia sudah tahu sebenarnya. Dia tahu. Ada di depannya. Pipinnya tahu. Habis itu dia lihat, nah ini ada dia di depan, kata dia gitu. Ada dia di depan, dia bilang. Itu kita balik lagi sampai Tegal Panjang itu, kita balik lagi. Dia lagi di depan lagi. Sebegitu berkarismanya ya tuh macannya. Dia ngejurnya. Kita nggak tahu dia ngumpet di mana ya. Terus saya tanya bapak saya, bilangnya itu dia ngawasin katanya, kalau kalian macam-macam diserang sama dia. Dia bilang, dia nggak suka, artinya dia nggak suka kita masuk ke situ. Area dia. Tapi dia kan sebenarnya takut sama kita kan, jadi kita diawasin gitu. Kalau misalnya nggak benar ya udah diserang sama dia. Itu di mana? Papandayan. Papandayan. Di Bodogo. Kalau masuk Sumatera kan terkenal ya dengan macannya ya. Iya, makanya di Singgalang itu nggak boleh bawa telur ya. Nggak bawa telur. bau ya. Makanannya. Jadi kalau ke atas kita kan pasti bawa makan tuh, nggak mungkin pulang kan, pulangnya sore kan itu bawa makan. Jadi tiap ke atas itu nggak boleh bawa telur ya. Jadi teman nasinya jangan telur telur. lebih bau, lebih hanyir kan, kecium sama dia. Terakhir itu yang kita masuk ke pinggir itu katanya kan ada Yang harimau. di pinggir air terjun itu kan. Di mana tuh? Di mana? Cuma Di kita Singgalang. ngelihat Singgalang. bekas jejaknya aja. Itu masih Nggak belang tahu tuh, harimau Sumatera. Nggak tahu sejauh apa, entah lagi nontonin ya, lagi ngawasin juga. Biasanya dari jejaknya, oh pemandunya tahu, oh ini masih baru nih. Iya, udah gitu langsung kita ngerumpulin ya. Emang kayak apa gitu. Padahal di atas tuh lagi nonton. Dia lagi cekikikan ngeliatin. Kalau Kang Tara kalau di Salangan, Gangjuan sebelah sana itu kan gimana tuh? Apa ya? Iya atasnya meong. Iya, meong mah nggak usah nakutin, cuman diam aja gini udah takut orang. Dia nggak perlu gerak, cuman liatin aja. Dah. Udah kitanya yang takut ya. Ya. Nah makanya kita harus punya karisma itu seperti macan itu. Diam ditakutin orang ya, cuma diam, nggak usah ngomong. Iya, coba kalau pengalaman mistis, ketemu Sesuatu lah. yang gaib-gaib gitu, ada pengalaman juga. Ciremai itu, di Ciremai. Nah ini baraya lebih. Karena Uni Lebih Desi menarik benar, lagi nih. pengalamannya udah kemana-mana, jadi ketemu pacet, oke, udah, sama hewan buas, udah. Nah ini Sama yang, apa itu Bu? yang di Ciremai ini ceritain Iya. dong. nggak kelihatan hantunya, cuma dia beraksi aja gitu. Oh. Beraksinya. Oke. Jadi kan dulu kalau eksplorasi suka dikasih mobil Pajero itu kan. Iya. Nah, kita dikasih mobil itu ke kampungnya Budian ini, dekat kampungnya Budian ya, Kuningan. Terus disuruh nginep di rumah, waktu itu belum disuruh nginep. Iya disuruh nginep di rumah perhutani, kan waktu itu belum TNGC ya, masih di bawah perhutani. Oh ya Allah, udah lama banget. Waktu itu sama Pak Joko. Oh Pak Joko yang ke puncak ya, aku dengar ceritanya. Itu. Nah, terus sama Bapak Menteri Perhutaninya itu tuh malam Jumat lagi. Aduh. Kita baru pindah nih. Baru pindah. Kita pindahnya sebelum malam Jumat ke rumah dia itu, ke rumah dinasnya itu. Kata dia kan di sana air susah. Mending di rumah dinas saya aja, di situ ada air, lebih enak, lebih bisa istirahat lah kan, teduh, maksudnya aman lah di rumah gitu kan. Terus ya udah, itu malam Kamisnya. Nah, pas malam Jumatnya dia nyamperin kita pas pulang. Pak, saya nggak ikut nginep ya, saya ke rumah mertua saya. Istrinya kan di rumah mertuanya. Tinggallah kita malam Jumat itu kita saja. Berapa orang tuh?
Ya berenam. Berenam sih ya. Ada Pak siapa? Joko. Pak Cecep Rayadi yang drivernya Pak Dedi tuh. Pak Joko, Pak Umbon, Nih, saudara-saudara. Pak Umbon, Pak Spardi, sama siapa ya satu lagi ya, sama saya ya, sama Ini sendiri perempuannya. Perempuannya. Terus beraksinya seperti Jadi- apa? Suara-suara. mobil itu kan ditaruh di depan. Tuh habis maghrib itu semua lampunya nyala. Kopi. Semua lampunya nyala. Konslet mungkin Pakai kabelnya. energi. Kan Pak Jarum tuh ada lampunya di Lampu yang di atas itu ya, lampu kabut. Nyala, lampu sen kedap-kedip. Lampu yang di dalam itu kalau misalnya pintu kebuka kan lampu nyala. Nyala Tapi semuanya. nggak ada Nggak ada penampakan siapa. gitu. Nggak ada penampakan. Makanya kata Pak Joko coba dicek mungkin mobilnya koslet gitu kan. Bener nggak tuh kan? Pada keluar bawa golok. Ya hantu nggak bakal nggak merasa pakai Tapi golok. nggak ada kan? Golok Nggak ada. sakti kau. Golok sakti ya. Nggak ada, cuma ada aroma melati apa gitu kata bapak-bapak yang keluar. Oh, ini nggak ikut keluar Enggak. ngecek. Saya di Pasti dalam. hantunya perempuan tuh kalau bom Saya melati. di dalam sama Perempuan. saya Pak Joko ya sama siapa di dalam, terus kata Pak Joko ya kalau nggak koslet berarti ada yang lewat katanya gitu. Nah di seberang sana itu ada kuburan memang, tapi bapak-bapak tuh nggak ada yang ngeh cuma saya. Di situ ada kuburan, di seberang rumah itu ada kuburan. Terus besoknya ketika ditanya sama bapak perhutaninya, Bapak kenapa ya kemarin mobil kita begitu? Dia senyum-senyum aja. Ya di rumah ini memang ada penghuninya sih. Kalau saya kasih tahu kan bapak-bapak nggak mau nginep. Sama saya juga di camp juga hantunya yang di Arjuno. Oh nah Itu ini. gimana? Itu juga suara-suara aja di malam hari. Suaranya kayak gimana? Yang ngasih Suara tahu- hantu kayak gimana sih? Bukan suara-suara gerobak-gerobak gitu aja. Sibuk. Oh, sibuk. Iya, sibuk. Gitu terus Bu Anggun nih di danau apa itu? Bu Anggun, Kerinci. Panggun. Kalau dia mah bisa lihat lagi jangan-jangan. Kelihatan sama dia tuh. Danau apa? Canggun bisa merasakan kalau ada makhluk Tadi halus. ke Cianjur ngambil dompet itu kan katanya dia ada six sense-nya disuruh. Iya, jadi pengalamannya Luar macam-macam. biasa ya. Di ketemu hantu, ketemu binatang, terus Iya. lelah kita ke hutannya. Sebenarnya yang jadi kepuasannya buat si explore itu apa sih sebenarnya? Dalam eksplorasi kan kita wah ini kepuasan yang paling gimana gitu dari eksplorasi. Yang jelas ya kalau disuruhnya apa itu dapat. Nah itu puas. Oh, gitu. Ketika target terpenuhi. Target terpenuhi. Kan kalau tiap eksplorasi itu kalau kayak kita ya di Cibodas itu yang untuk ngumpulin koleksi itu kan yang DTB itu penelitian dan dataran tinggi basah itu kan ada targetnya tuh. Kita kan harus pakai target itu untuk meminta rekomendasi dan izin dari kehutanan kan. Nah itu kan kalau udah dapet Luar biasa ya. Tuntas itu udah ya. gitu di luar yang target itu ternyata dapet sesuatu yang Baru. baru bapak-bapak itu wah ini baru nih kebun raya belum punya. Nah Seneng banget ya. Jadi koleksi baru yang belum ada di kebun raya koleksi Cibodas baru ini. ya dan Target dan jenis yang dicurigai jenis baru. Jenis baru. Menarik banget kalau dapet Nah. yang kayak banyak pada taksonomis. makanya pulang-pulang kan tidak tidur. Jadi yang identifikator itu biasanya nanya-nanya atau ke grup atau ngelihat Google cari dicocok-cocokin gitu. Kita kan juga bikin voucher herbarium. Tidur ya pulang-pulang pasti ada yang dikerjakan, kan nyiapin herbariumnya, terus juga biji-bijian harus di ya supaya tidak busuk pas sampai sini, sebagian dibersihkan sebagian tidak, tapi di packing di datanya mungkin di hutan hujan atau nggak sempet dilengkapi di camp gitu. Kalau herbarium harus benar posisinya, kadang kita foto nggak sempet di hutan, kita foto lagi buat backup di camp, atau datanya masih bolong-bolong kita lengkapi. Ya itu. Ya yang saya kagum sih waktu pergi dengan Pak Harto. Halo Pak Harto. Meskipun sudah ahli sebagai identifikator tanaman, tetap nggak puas gitu loh. Mas sangat hati-hati lah. Jadi tetap nanti saya cek buka. lagi ya Bu, gitu terus. Jadi sampai malam, sampai ngerokok ngopi. ngecek terus ke Google lah, atau nanya-nanya beliaunya. Iya, biar datanya sesuai ya. Valid. Valid. Dan beberapa bapak-bapak itu mereka tuh nggak berkeberatan banget bawa buku banyak. Iya benar banget. Oh, di lapangannya Bu. Bawa Buat literatur referensi. ini ya, buat identifikasi. Karena di hutan itu tempat mereka mengasah supaya
nempel, inget terus, terus malah tambah ini, tambah pengetahuan, tambah ingat. Gimana? Pernah pergi ya nggak Mbak Dian sama penarko? Penarko sih. Halo Pak Narko. Apa narko? Banyak dia bawa buku. Nanti kita diajarin satu-satu. Ini loh Mbak, ini loh Mbak gitu. Nah, kalau mau melihat ini cirinya, ini cirinya. Itu saya pergi sama teman dari herbarium tuh, Bu Megawati. Halo Mbak Megawati. Itu juga bawa buku, melihat juga. Banyak banget bahasannya hari ini nih Cik Fitri nih. Iya betul, menarik ya kalau sama perempuan-perempuan tangguh. Sesi berikutnya kita undang lagi aja kapan-kapan mereka ya. Sama Mbak. Masih perlu banyak yang harus digali dan Baraya juga perlu tahu. Ternyata Asal ini buang perempuan-perempuan gabung hebat ya. ini luar biasa. Oke, sudah waktunya kita berpisah, sudah cukup. Semoga menjadi ini ya tambahan wawasan buat Baraya tukang kebun. Terima kasih kepada Unidestri, Unidestri, Mbak Enta, Mbak Dian, Mbak Dian. Jangan bosan ya nanti kalau kita Jangan undang bosan, lagi. iya. Nanti dipanggil lagi buat isi konten. Iya. Oke, makasih juga buat Baraya yang masih setia Iya. nontonin kita. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Dadah.